Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Ahmad Isdihar dengan NIM 245130004. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas remediasi CPMK 1. Sebetulnya saya dari remed, cuma saya ingin menambah nilai. Di sini saya akan presentasi bagaimana peran dan fungsi Building Information Modeling di bidang teknik lingkungan. Building Information Modeling atau BIM adalah metode kerja berbasis digital yang menggabungkan gambar 3D dengan data teknis, sehingga setiap orang yang terlibat dalam pembangunan bisa melihat rancangan secara lebih menyeluruh. Di dunia teknik lingkungan, peran BIM cukup besar karena banyak pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan utilitas, sistem sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air dan energi. Pertama, BIM ini membantu perancangan jaringan utilitas. Dalam sebuah gedung, instalasi air bersih, pipa limbah, saluran air hujan, sampai sistem pengolahan air seringkali saling berdekatan dengan struktur dan instalasi listrik. BIM memudahkan perencana untuk membuat jalur pipa secara detail dalam bentuk 3D, sehingga potensi benturan antar instalasi bisa diketahui sejak awal. Dengan begitu, pembangunan lebih rapi, hemat waktu, dan tidak banyak kesalahan di lapangan. Yang kedua, alat analisis lingkungan. BIM bukan hanya untuk menggambar, tetapi juga bisa dipakai untuk simulasi, misalnya menghitung kebutuhan air harian, memperkirakan kapasitas tangki, mengecek debit pipa, atau bahkan menganalisis penggunaan energi. Bagi insinyur lingkungan, hal ini sangat membantu karena desain yang dibuat bisa langsung diuji dampaknya terhadap kenyamanan pengguna maupun terhadap lingkungan sekitar. Tiga, mendukung penerapan bangunan hijau. Saat ini banyak gedung dituntut untuk hemat energi dan ramah lingkungan. BIM menyediakan data yang bisa dipakai untuk menghitung penggunaan air, pemanfaatan air hujan, atau bahkan potensi daur ulang limbah. Dengan begitu, sejak tahap desain, perencana bisa memastikan sistem lingkungan yang dibuat sesuai prinsip berkelanjutan dan mendukung konsep green building. 4. Memudahkan operasi dan pemeliharaan. Salah satu tantangan besar setelah bangunan selesai adalah perawatan instalasi. Melalui BIM, semua data tentang pipa, pompa, tangki, hingga sambungan bisa diakses dengan mudah. Jadi ketika ada kerusakan atau perlu dilakukan perbaikan, teknisi tidak perlu menebak-nebak posisi pipa karena sudah terekam dalam model. Hal ini jelas membuat pemeliharaan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, yaitu menghemat biaya dan waktu proyek. Karena BIM ini memungkinkan deteksi kesalahan sejak tahap desain, biaya yang biasanya keluar untuk memperbaiki kesalahan di lapangan bisa ditekan. Selain itu, volume material seperti panjang pipa, jumlah sambungan, atau kapasitas peralatan bisa dihitung lebih akurat. Hasilnya, anggaran proyek lebih terkendali dan jadwal pembangunan lebih realistis. Kesimpulannya adalah, secara sederhana, BIM bagi teknik lingkungan bukan hanya sekadar gambar digital, melainkan sebuah sistem informasi yang membantu mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, sampai perawatan gedung. BIM menjadikan desain lebih presisi, analisis lebih mudah, serta pengelolaan utilitas lingkungan lebih efisien. Dengan penerapan BIM, insinyur lingkungan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.